Terima kasih Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Securities bersama saya Syarifah Rahma. Dan pemirsa, pada segmen kali ini kita akan kembali simak pemaparan dari pelaku industri di pasar modal tanah air. Dan kali ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Firman Marihot selaku Chief Digital Officer Investasiku, aplikasi trading yang dimiliki oleh Mega Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa. Selamat siang Pak Firman, apa kabar? Baik Bu, selamat siang. Oke, baik. Dan tentunya kita sudah tidak sabar ya ingin melihat seperti apa perkembangan dari Investasiku, aplikasi trading yang dimiliki oleh Mega Capital Sekuritas. Seperti apa presentasinya, silahkan. Oke, terima kasih untuk waktu paparan yang diberikan kepada Investasiku. Ya, pada hari ini mungkin saya akan mempresentasikan terkait aplikasi Investasiku. Next. Nah, Investasiku adalah produk aplikasi yang merupakan produk digital dari Mega Capital Sekuritas, di mana sekuritas ini telah berdiri dan memiliki izin sejak tahun 1991. Artinya kurang lebih sudah 30 tahun hingga saat ini. Artinya sudah memiliki pengalaman di pasar modal selama dalam kondisi yang berbagai tipe ya. Jadi mengalami krisis berkali-kali dan tetap eksis. Next. Nah, Investasiku tentunya terdaftar di Bursa Indonesia dan tentunya diawasi oleh OJK. Next. Nah, dan yang paling penting dan yang sangat penting, Investasiku terhubung dengan ekosistem Citi Corpora. Jadi kita tahu bahwa Citi Corpora adalah grup yang sangat besar yang ada di Indonesia. Next. Nah, mengapa kita harus memiliki aplikasi Investasiku sebagai platform untuk berinvestasi? Nah, yang paling penting adalah semangat dari awal yang kita lakukan waktu kita membangun aplikasi ini adalah bagaimana ketika orang ingin berinvestasi, ingatnya Investasiku. Atau ketika orang mau investasi, teringatnya aplikasi Investasiku. Tetapi ada 6 poin hal yang paling penting yang kami fokuskan di saat kami membangun aplikasi ini. Yang pertama adalah buka rekening hanya dalam waktu 1 hari kerja. Yang berikutnya, tampilannya simple. Yang berikutnya, transaksinya mudah. Yang berikutnya praktis, dengan satu aplikasi mereka bisa transaksi saham, mereka transaksi obligasi, dan ke depan untuk reksadana. Yang berikutnya juga ada trading ideas, jadi ini ada ide untuk para user, jadi pagi hari mereka ada ide trading yang mereka bisa pikirkan, pertimbangkan, untuk mereka berinvestasi di Investasiku, dengan cara mereka juga bisa bawa ide tersebut dalam acara IG Live yang kita selenggarakan setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 9. Jadi mereka ada diskusi interaktif di sana dengan mereka yang profesional dari Investasiku. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan fitur EduFest. Nah, ke-6 poin yang ada di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah yang memang yang kita fokuskan kepada generasi Z dan generasi milenial yang saat ini mendominasi pasar modal. Jadi kita ingin supaya mereka yang Gen Z dan milenial ini mereka familiar dengan aplikasi ini. Jadi anak-anak Gen Z, milenial, mereka tuh biasanya ingin yang mudah, yang simple, dan praktis. Next. Nah, ini adalah contoh tampilan saham di aplikasi pasar modal. Di sini ada trading idea. Jadi ini setiap hari akan terupdate dan ini bisa dibawa dalam acara diskusi IG Live yang kita lakukan setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 9. Itu adalah tampilan untuk obligasi dan ke depan untuk reksadana. Next. Next. Nah, jadi kita bisa melihat dalam satu tampilan aplikasi Investasiku bisa untuk beli saham, bisa untuk obligasi, dan bisa untuk beli reksadana. Mungkin bisa next. Nah, ini juga ada fitur edukasi investasi. Jadi sembari mereka berinvestasi, ya, beli saham, beli obligasi atau reksadana, mereka juga bisa melakukan sembari beredukasi. Mereka yang suka artikel, membaca, ada artikel di dalamnya. Mereka yang suka mendengar, ada podcast, ada fitur podcast di dalamnya. Mereka yang suka nonton, ada fitur video di dalamnya. Sehingga mereka sembari berinvestasi, mereka juga bisa melakukan edukasi. Next. Nah, lalu berikutnya cara mudah investasi dengan Investasiku. Next.
Nah, ini adalah registrasi akun, cukup dengan nama, email, dan nomor telepon. Nah, itu sudah bisa melakukan registrasi di Investasiku. Mereka bisa masuk untuk menjelajah fitur-fitur yang ada di aplikasi Investasiku. Nah, tetapi mereka belum bisa untuk melakukan transaksi beli saham atau obligasi. Tinggal mereka tekan yang klik warna biru ini. Nah, mereka tinggal lanjut untuk proses eKYC. Dalam proses eKYC, next. Dalam proses eKYC tersebut, hanya dengan memasukkan data, next. Nah, dengan memasukkan data, oke. Nah, dengan memasukkan data, next, sebelumnya. Nah, dengan memasukkan data KTP, next. Nah, dengan memasukkan data KTP, lalu dilakukan verifikasi biometrik, lalu dengan memasukkan data informasi keuangan, submit, langsung RDN terbentuk. Ya, next. Nah, proses dari RDN terbentuk, ya dari registrasi sampai RDN terbentuk, itu maksimum 1 hari kerja. Tetapi pada umumnya dalam waktu 1 jam sampai 2 jam sudah terbentuk. Bahkan ada yang 3 menit atau 5 menit RDN sudah terbentuk. Nah, kalau RDN sudah terbentuk, tinggal top up saldo, transfer ke rekening RDN, dan sudah bisa melakukan transaksi saham atau obligasi di Investasiku. Next. Nah, selain registrasi yang mudah, ini juga Investasiku menyediakan transaksi yang mudah. Jadi dengan masuk ke klik market, menu market, lalu cari sahamnya, nanti akan muncul informasi yang terkait saham, ada harga, lalu ada volumenya, lalu ada grafiknya, lalu ada informasi yang terkait daripada saham tersebut. Lalu kalau kita ada informasi terkait harga di posisi bid dan harga di posisi offer. Kalau seandainya kita ingin membeli langsung mendapatkan saham tersebut, tinggal klik buy di posisi offer, atau kalau kita mau jual, kita tinggal klik sell di posisi bid, maka masukin pin transaksi langsung terbentuk. Oke, next. Demikian juga dengan jual saham, ya, sama dengan posisi ketika kita membeli saham. Next. Nah, ini adalah sesuatu yang kita siapkan buat kalangan Gen Z dan milenial. Kalau misalnya mereka ingin menggunakan Investasiku, nah mereka tinggal membuka YouTube Investasiku, ada tutorial cara menggunakan aplikasi Investasiku. Next. Nah, ini adalah Investasiku sudah ada di App Store dan di Android Store. Itu dari sejak September 2021. Next. Nah, pertumbuhan downloader kita sepanjang year to date dari Januari sampai ke Agustus itu meningkat secara signifikan dari bulan ke bulan, dan ini adalah pertumbuhan secara organik. Kita belum melakukan promosi secara masif, kita masih mengandalkan pertumbuhan yang secara organik. Next. Dan saat ini sudah 130.000 ya. Nah, tetapi kita percaya pertumbuhan yang secara organik ini akan meningkat secara signifikan. Kenapa? Karena setiap transaksi di Investasiku akan mendapatkan poin, akan mendapatkan MPC poin, di mana 1 poin sama dengan 1 rupiah. Dan kita bisa melihat rupiah tersebut diakumulasi selama setiap hari, jadi transaksi hari ini poinnya langsung dapat besok. Semakin banyak transaksi, semakin mendapatkan banyak poin. Nah, pertanyaannya poinnya kegunaannya untuk apa? Next. Nah, poin-poin tersebut bisa dilakukan untuk pembelian di Baskin Robbins, di Wendy's, di Coffee Bean, ya. Lalu juga untuk hiburan bisa di Trans Studio, atau misalnya mau melakukan liburan di Antafaya, atau mungkin di ke Trans Hotel, dan ke banyak semua merchant yang ada di bawah City Corp. Ini adalah satu kelebihan yang ketika kita bergabung dalam sebuah grup yang besar. Jadi satu akun untuk semua. Next. Nah, demikian paparan dari Investasiku. Oke, baik. Menarik sekali Pak Firman tadi ya, tergambarkan seperti apa Investasiku ini tadi sangat simpel, sangat mudah dimengerti juga, ada konten-konten edukasi juga bagi para investor pemula, apalagi juga didukung dengan ekosistem yang begitu besar dari CT Corp tentunya. Terima kasih Pak Firman atas presentasinya, sangat menarik tentunya.